Selamat malam, jumpa lagi bersama saya Budi Adiputro dan rekan saya Ari Putra. Ya. Kita sebenarnya tidak akrab-akrab banget, Iya, tapi dia dan mengaku dia juga sebenarnya bukan anggota partai, Iya, meskipun kan? ini karena penghormatan kita terhadap Opung Pandanababang. Iya, ya dia kan selalu nih masih ke bawah-bawah gaya lama nih. Rekan saya, apa manfaatnya lo pakai opening kayak begitu tuh? Kan ini itu udah dunia- bosen, itu udah ribuan kali orang denger dia. sama seperti Anda di terakhir tidak ada kesimpulan dan atau kami belum mendapatkan kontrak masih presenter cabutan. ya. Itu udah 20 kali episode, itu lu 30 kali lu ungkapkan begitu kan? Apa maksudnya? Itu kan komunikasi kalau kata Bang Ege tergantung antara sender dan receivernya siapa. Oh, maksudnya mau menekan Torik ini untuk supaya mempercepat Iya ya, kan? kepastian kita Iya. sebagai host ini ya. Karena tergantung receiver aja. Iya, karena memang semua itu butuh kepastian, Butuh termasuk kepastian, politik. termasuk ke politik. Capres-capres yang ada di 3 besar, 5 besar, partai-partai, Iya. koalisi partai itu butuh kepastian. Iya. Dan kepastian dalam politik, pletora politik kita itu datang dari king and queen maker. Iya, betul. Jadi memang ada ya biasanya ya yang kejadian yang di depan itu makin banyak kelihatan ya makin kekuasaannya makin terbatas. Jadi yang di depan layar itu justru malah yang terbatas ya. Ya terbatas karena terbatas layar. Betul. Ya kalau yang di belakang layar kan Tapi apa tuh orang disebut nggak tahu. kejadiannya? Bukan Faktanya. faktanya, iya kan. Iya. Ini kayaknya kita udah memulai mengquotes narsum-narsum kita nih kayaknya. Iya, kalau bukan itu datanya, itu faktanya. Itu realitanya. Enggak, itu kejadiannya. Nah, ada lagi, Dit, ya kan? Yang paling baru. Yang paling baru, sudahlah. Kita sudah sama-sama tua. Ini kan percakapan-percakapan kingmaker ini kan simbolik. Betul. Dan Iya itu kan? dan itu yang multi interpretatif. Iya. Apakah orang yang mengatakan udahlah kita udah sama-sama tua, berikanlah kepada yang lebih Iya, muda. bukan berkoalisi tapi bekerja sama. Ini Beda bahasa-bahasa lagi. king and queen maker Iya, ini kita yang agak-agak butuh penerjemahan ya. Iya, yang biasanya kalau nggak diterjemahkan, kalau nggak di framing biasanya. Nah, kita lempar ke tukang framing kita. Tukang framing pada dekade ini Ahmad Torik. Iya. Ya, selamat malam Detikers. Berjumpa lagi berarti di Adu Perspektif, langkah catur King and Queen Maker. Nah, malam ini kita mau membahas belum aktornya ya, bukan lagi aktor-aktor yang mungkin jadi capres, tapi mereka yang menjadikan orang jadi capres. Nah, ini bersama kita malam ini yang lagi booming, yang lagi viral akhir-akhir ini karena membocorkan pertemuan dua kingmaker. Ini politikus senior Nasdem, Bang Zulfan Lindahan. Bang Zulfan. Selamat malam, Bang Zulfan. Dan wartawan. Wartawan Senior. Betul, wartawan Ya, senior. politisi bisa ada waktunya, tapi wartawan itu Just fade away, just bro. fade away. Soldier never die. Never They just fade away. Yang Dan berikutnya juga. yang berikutnya wartawan juga. Ini udah bolak-balik kalau ke sini. Sebenarnya nggak usah dikenalin lagi. Semua orang juga udah tahu. Sudah tokoh ini sudah sangat akrab sama Adu Perspektif. Ya. Udah kita akuisisi lah ya. Udah diakuisisi. Dan kadang-kadang mungkin 5 episode lagi dia bisa menggantikan kita sebagai host di sini. Ini lebih ke forum pemeret perjuangan nih. Opung Pandanababang. Mau dipanggil Bang Pandanababang. Aduh, Bang ini kurang lah. Oh, iya. Opung aja sudah. Jangan opung. Iya. Opung tuh kakek. Iya, nggak apa-apa. Opung kan kakek kita. Ya sudah lah Opung. Kakeknya ada tikers. Iya, oke. Yang berikutnya. Kemarin kuning bos bajunya. Itu dia. Iya. Hari ini beda lagi ini. Ini pakar komunikasi politik yang sangat energik. Bung Wih. Effendi Ghazali. Siap Torikers. Ini translator kita ini. Jembatan antar Jembatan generasi. antar generasi. Iya. Translator ini sangat menentukan Pak Torik. Apakah ini angry translator, ya kan? Apa Angry happy? Birds? Angry Birds. Iya, gimana Rick? Ini musim-musim atau minggu-minggu yang penuh dengan tanda tanya. Rame, Gerak-gerik ini terus harus dibaca ini ya. Betul, pekan ini rame banget. Gerak-gerik juga rame. Lalu muncul kembali tokoh baru.
kingmaker ekstra parlementer kalau istilahnya Bapak Idam itu kan. Nah, Pak Idam ini suka memberikan istilah-istilah yang dia sendiri tidak mau bicarakan di depan publik. Dia Sehingga memang memakai mulut kita. Iya, dia suka pakai mulut orang ini Pak Idam. Karena makanya mulutnya dipakein masker terus. Betul. Iya. Bukan karena dia takut COVID, Iya, tapi karena dia tidak mau pakai menunjukkan mulutnya. Siapa kingmaker ekstra Nah, parlementer ini? kingmaker ini pernah sangat signifikan perannya di Pilgub DKI 2017. Gitu. Terlalu jelas ya, terlalu jelas. Ini yang baru hari ini baru keluar nih, Bang Pendi. Ini penting Habib banget. Rizik Sihab. Ini sebelum nanti kita bicara apa itu Non-state jadi. actor kingmaker ya. Iya, 5. Kalau Bang Surya dan Ibu Mega ini kan political state actor ya. Iya. Jadi orang yang di depan dan di belakang layar sama-sama pentingnya. Nah, beliau ini baru keluar, apakah akan jadi game changer baru juga sebenarnya dari buat politik kita nih? Karena ini kan entahlah bagaimana gitu kan. Boleh kita lihat Pak Idam artikel pertama. Nah, Habib Rizik. Baru keluar langsung ngomong Soundbite, begini. ya, langsung soundbite. Negeri ini darurat kebohongan. Nah, Darurat kebohongan ini sedikit kebohongan atau kebanyakan kebohongan? iya, atau justru kurang kebohongan. Iya, Jadi kita makanya. darurat nih, butuh kebohongan. Bang Pendi coba, kita Bang Pendi dulu. Darurat, ada contoh lain nggak selain darurat kebohongan untuk kita padankan? Iya. Darurat apa ya? Darurat militer. Darurat militer berarti keamanan sedang terancam. Iya. Nah, Darurat, apa lagi? Darurat sipil juga kan? Darurat sipil, sama. Darurat militer, darurat sipil Iya. sama. Apalagi ya, darurat Tangga dengan kata darurat. benda. Kalau Yang bukan sipil militer. the upstairs itu disco darurat, Bang. Enggak, bukan. Itu, tangga darurat itu. Nah, Tangga enggak, darurat. daruratnya dulu. Iya. Untuk darurat bencana. Darurat bencana. Iya. darurat Enggak, Bang Pendi maunya apa sih? Kita Enggak, turutin aja bukan. lah. Yang ada ke dan an-nya, tapi depannya darurat. Apa gitu? Yang ada ke dan an-nya. Coba. Coba Opung nih kan wartawan 60 Nah, tahun iya jadi benar-benar. wartawan. Nggak, ini apalagi dari pengalaman prioritas dulu nih ya, sampai sekarang gitu. Ada nggak darurat yang ada ke dan an-nya? Supaya kita bisa Tafsirkan ya. tafsirkan ini tujuannya ke arah mana nih? Gitu. Darurat apa? Jadi bukan kebohongan gitu ya. Ya, jadi kita Darurat intinya, kebanjiran. Nah. Darurat pemahaman. Kemacetan. Ya. Nah. kan? Jadi intinya kalau kita nggak bisa menemukannya, di samping harus tanya kepada beliau, ini pasti sesuatu yang negatif. Jadi artinya dia ingin mengatakan kita sedang menghadapi banyak kebohongan-kebohongan. Itulah. Ntar dulu. Ya. Ya. Mantap ini. Saya dari awal sudah kena terlampau jauh ya. Baru mulai. Ada orang lama di luar negeri, Oke. baru datang ke Indonesia, darurat kebohongan. Gitu. Bang, Opung dia kan dari luar negeri. Iya, dari mana lah itu? Oh. Gitu loh. Pokoknya dia datang kaget, darurat kebohongan katanya. Padahal rakyat tak tahu ada kebohongan-kebohongan. Gitu. Kalau menurut tata apa ya, bukan tata negara, tata kemasyarakatan, beliau sudah menjalani kan, dan sekarang sudah Iya. pulih haknya. Iya. Bukan dari luar negeri. Bukan, ini contoh. Contoh, iya. Orang dari luar datang Indonesia penuh dengan darurat kebohongan gitu. Padahal karena informasi dia aja nggak lengkap. No, karena di luar negeri tadi kan, dari mungkin luar, WhatsApp gitu. kan mau diblokir, jadi Iya. nggak ada. Iya, iya. Enggak, bukan. Kalau Habis sebut disuruh dia teka-teki, cari ke Iya. pakai an. Disuruh mikir pula kita, Enggak, Opung supaya ya nggak kan? meleset, kan. Tadi bener kan darurat sipil, darurat militer kita sudah tahu ya. Iya. Dua-duanya itu pasti ada sesuatu yang lagi goncang atau lagi situasi genting. Ini kalau darurat kebohongan ini apa? Nah, kalau kita nggak bisa temukan berarti sesuatu yang menjadi kepedulian beliau. Dan artinya banyak kebohongan, tidak sedikit kebohongan. Makanya dia merasa peduli terhadap itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika disebutkan dia dari luar negeri, mungkin tanda petik. Saya mengatakan selesai pemasyarakatan, artinya kembali ke masyarakat kan, Ya, dengan segala hak dan kewajibannya. Lalu dia melihat ini penuh dengan kebohongan. Nah, menjadi masalah. Kalau dari luar negeri, berarti kan selama ini tidak attach, tidak ikut di dalam negeri. Kalau ini berarti apakah selama orang di dalam lembaga pemasyarakatan seluruh hak komunikasinya diputus apa enggak gitu? Seharusnya diputus. Nah, kalau itu seharusnya diputus, bisa ada dua jarak, betul kan? Apa yang diketahui di dalam dengan apa yang beredar di luar. Artinya Baru ada bisa distorsi, masuk. artinya Apa kata distorsi Bang tadi. Panda ini? Saya sudah manggil Bang loh sekarang. Janganlah. Iya, iya. Jadi begitu ya Opung ya? Iya, Bang iya. ya panggil aja. Terus. Lagi torik terus. Jadi Torik gitu Torik. Jadi Oke, kalau ada jarak antara di dalam dan di luar, berarti komunikasi atau informasinya
tidak seimbang. Nah, tapi ini kepada siapa pesannya Nah, kira-kira, Bang? Betul, betul. Ini sebelum bicara apa kekuatan politik Ini, beliau ini ya. Ini pengantar ilmu komunikasi nih, Iya, Torik masuk nggak nih Bang dulu? Bang? Enggak, bukan ada videonya nggak nih? Ada Ada video nggak? Paidam. Ya, Kalau nah, ada coba video, kita Ada nggak akan Paidam? cari Bang. Ya. Coba detik 20 ini biasanya jauh lebih dulu Ada lebih video daripada nggak nih? YouTube Kalau ada video biasanya. lebih. Iya. Tapi Sambil sebelum nunggu, bicara sambil nunggu video ya. ini. Ya. Karena saya mau jembatani, karena Anda kasih saya tugas penjembatanan. Oke. Ada pertanyaan nanti mengarah, pernah nggak ada kata-kata itu terucap di dalam pertemuan? Nah itu juga kalau enggak kebohongan juga. Nah, Bang Zulfan, ini sebelum masuk ke detail-detail dan bagaimana nih Iya. tokoh Rizik Syihab ini akan menjadi apa ya salah satu variabel lah dalam politik kita seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Bang Zulfan lihatnya gimana? Begitu keluar kemudian ternyata tidak membuat dalam sekian lama itu dia lebih apa ya lebih nerimo dan lebih melunak kepada keadaan politik terutama kepada pemerintah. Ini sekarang muncul dengan Saya kalimat kira ini. begini, dia tidak terpengaruh dengan situasi dan keadaan yang ada di luar dirinya, kan itu. Oke. Ya, sehingga dia tetap mempunyai sikap yang sama, apakah dia dulu di luar ataupun dia di dalam. Nah ini kalau kita tarik lebih dalam lagi, ini sikap ideologis, ya kan? Yang berubah itu kan sikap pragmatis. Sikap ideologis kan nggak berubah, karena ya saya di dalam di luar sama aja. Mungkin kalau saya lebih lama di dalam lebih bagus lagi, zikir lebih banyak, ya kan? Oh jadi Anda menginginkan beliau lebih lama di dalam gitu Bang? Ya, Apakah ada kepentingan Nasdem terhadap di dalam atau di luar Rizik untuk kepentingan politik yang akan dituju gitu sehingga Bang Zulfan kasih Nah, kalau- bahasa-bahasa tersirat lebih banyak di dalam lebih bagus. Karena jangan Rizik ya. ditorik sampai ke jauh itu. Ya. Torik aja tidak mengarah ke sana. Karena Habib Rizik ini kawan kita, ya kawan. Jadi kita tidak bermusuhan lah sama Habib Rizik, ya. Jadi saya kira tadi itu nggak benar. Iya. Tapi abang nyuruh dia di dalam lebih lama supaya zikir. Nggak, lebih biasanya banyak. orang kan lebih senang. Aku di dalam aja lah, ibadah lebih bisa. Kalau di luar kan diganggu dia. Biasa 51 rakaat, sekarang yang 17 rakaat pun kadang-kadang diboleh nggak? Nah itu kalau orang-orang tasawuf itu seperti itu. Hmm. Oh, ini bacaannya religius ini. Nah, Dari sisi religi ini bacaannya. Tapi kalau awal aja begini, ujungnya kira-kira kemana nih? Bang Ege. Enggak, maksud saya ini sesuatu awal yang sudah dia pertimbangkan betul. Karena kan kalau orang, saya baru tahu bahwa Habib Rizik ini akan keluar itu setelah baca-baca detik tadi Ya. malam. Ya. Besok akan keluar gitu ya, akan Ya. bebas. Jadi Sudah Bang menjalan- Pendi aja tahu dari Torik Iya, ya, iya. taruh di Karena detik. Mantap artinya- juga detik nih Bang ya. Iya. Torikers, Iya, gitu. Torikers yang banyak detikersnya. Iya. Nah, sesudah kita tahu kan seseorang itu ketika mengatakan saya sudah selesai menjalankannya ya, lalu menyatakan ini kan pasti orang akan menunggu kalimat apa nih yang dinyatakan oleh seorang Habib ketika Tapi- keluar dari. Tapi tempat mungkin pemasaran. gini nggak Bang? Apa namanya ketika Habib Rizik masuk ke penjara waktu itu situasi politik hari ini udah jauh berubah nggak? Maksudnya gini, ini ada kayak teman saya dia kuliah ke luar negeri tahun 2012, pulang-pulang ada polarisasi, dia kaget. Kok kayak begini? Kayaknya gitu. dulu waktu gue pergi damai-damai aja barang ini. aja gitu. Nah, kira-kira Habib Rizik ngalamin konteks yang berubah gitu juga nggak menurut Bang Fendi? Kan agak singkat ya, ini Iya. totalnya berapa 8 bulan ya kalau nggak salah saya. Sekarang nih Kok pembebasan kerasanya bersyarat lama ya Bang ya? Apa ya? Kerasanya lama juga ya. Iya, tergantung kehidupan Nggak ada kita nggak untuk masing-masing. ditanggapi Iya. Bang. Ayo silakan. Enggak, bukan tergantung daripada kalau yang di dalam mungkin terasa agak lama juga, kalau yang di luar dengan kesibukan. Tapi maksud saya ini kan bersyarat ya, kalau saya nggak keliru nih mudah-mudahan. Bersyarat. Artinya ketika keluar ini kan ada syarat-syarat yang harus dijalankan. Nah, Iya. dia memilih kata-kata pertamanya adalah negeri ini darurat kebohongan. Nah, sekarang betul diserahkan pada kita buat nanggapin. Ya kan? Kalau saya mengatakan beliau sedang ingin menyatakan banyak kebohongan di luar sana. Ya kan? Lalu Bang Panda kita mengatakan, kau terlalu jauh Pen. Terlalu jauh itu. Ini sebetulnya seperti orang yang Kurang informasi. kurang informasi. Nah, saya jawab tadi mungkin ada. Ini mungkin kebohongan yang dimaksud dibohongi di kawan sendiri atau gimana? Nah, Memang Iya, iya, Zulfan Lindan ini Bukan, balang itu jadi liar. masalah Bang. juga. Udah Begitu kita dia bahas keluar, lain kok aja, nggak ada kita kawan, bahas kok lain ini aja lagi. kebohongan ini. Ah betul juga. Emang apa yang dia Dikira orang masih setia ternyata kira-kira apa harapannya Bang gitu?
Hah? Harapan apa nih? Enggak, harapannya Kaget maksudnya gua. kan ini kebohongan nih. Ya. Kalau yang beliau harapkan kira-kira menurut Bang Zulfan apa? Ya pastilah dia seorang pemimpin pasti mengharapkan ada loyalitas, Adi Pray udah nyambung. kesetiaan, ya kan, persahabatan kan itu. Ini nggak ada lagi itu. berarti. Ya mungkin dia lihat begitu dia keluar kok Adi Pray. sepi-sepi aja. Menarik ini, menarik. Menarik Bisa juga. jadi buat kawan-kawannya ini. Iya, Bang. ini pesannya Oh. itu makanya. Karena kalau menurut Bang Bisa Zulfan jadi. tadi Bang Fendi, ini mau disampaikan kepada kawan-kawan yang dulu sempat berjuang bersama, yang dulu sempat bereuni, yang dulu sempat Bereuni Anda. mencapai tujuan bersama gitu. Iya kan? Reuni itu macam-macam. Iya. Ada yang dulu sangat besar, terus ada yang menjemput di bandara. Iya, itu maksudnya. Terakhir ada juga reuni Magelang itu yang lain bukan dari kelompok ini kan ada Itu kita lagi kena. Anda berdua ikutan yang buat Oh, iya. permasalahan. Nah ini gimana Opung? Bener gak? Opung lagi. Iya. Bang Pendi. Jadi Opung kan gara-gara Opung Enggak, nggak mau dipanggil nah Opung. yang bisa dinyatakan secara keilmuan adalah setiap masa itu ada sebuah daya tarik tersendiri, betul ya? Barangkali juga disebut magnitudonya berbeda-beda. Nah, itu mungkin yang jadi perhatian dari Habib ini untuk beliau memikirkan kok tidak seperti magnitudo yang lalu ketika menyuarakan dua loh ini judulnya darurat kebohongan. Setelah saya baca-baca di bawahnya dan darurat kezoliman. Wow. Nah, ya kan? Ini lengkapnya di detik. Jadi artinya magnitudo yang pernah disuarakan barangkali pelan-pelan tergerus oleh zaman. Oke. Jadi muncul tadi kalimat dari Bang Zulfan. Zulfan Lindan yang mengatakan mana teman-teman yang dulu dengan magnitudo yang besar. Jadi ini tantangan juga seseorang yang baru selesai menjalani pemasyarakatan itu, lepas dari dia terima itu apa tidak kan kalau bunyi kalimat ini kan itu pun dianggap sebagai kebohongan dan penzoliman terhadap dirinya. Oke. Begitu keluar ternyata persis seperti kata Bung. Betul. Nah ini Nah, karena Bahkan itu tetap Bang, setia. ini sambil sambil clip on-nya Bang Zulfan diganti ya. Oh, Ini kan oke. forum digital ya. Nggak ada. Lu tenang aja lu kalau mau masuk Iya, masuk masuk aja dulu aja, nggak bro. apa-apa Iya. ya kan silakan. Sambil diganti Iya. nih Bang kita Iya, iya, ngobrol-ngobrol iya. aja. Oke, ya. Jadi ini in frame ya kalau dulu Ya, ada dulu harus hati-hati. Ya, ini- siapa nama siapa? C. gitu. Langsung. Nggak kan. gini kita bicara dampak politik. Nah, Ya, ya. ini Sebelum itu. satu ada pertanyaan gua ke Bang Ya, Fendi. ya. Ini sama nggak kira-kira Bang Fendi melihat waktu Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama keluar dari penjara juga? Karena ini kan dua artefak politik yang di zaman yang sama nih gitu. Saya tidak setuju dengan istilah artefak. Enggak ini ya. Enggak apa-apa. Penempatan istilah itu nggak pas karena mereka masih ada. Iya, iya, iya. Artefak itu Ini, ya. hampir mirip Iya. fosil yang Iya, jangan. Kan maknanya beda hari ini Nggak, sama jangan. hari itu. Jadi masing-masing baru keluar Iya. dan tentunya pendapat berbeda-beda. Pendapat saya terhadap Ahok, terhadap seorang Habib juga akan berbeda-beda. Cuma yang menjadi pertanyaan tadi adalah bagaimana dampaknya terhadap pilkada yang kebetulan akan dilaksanakan nanti di bulan Oktober ya, Ya. 2024 serta di Pilpres. bulan Du- di Februari. Pilpres di Februari 2024 yang mana kalau tidak satu putaran masuk ke Juni 2024 gitu. Nah, tentunya saya ingin mengatakan beliau baru keluar, kita ingin melihat kata-kata pertamanya aja sudah ini cukup menggelegar ini. Lepas dari Anda Kick off-nya setuju apa agak tidak, top negeri ya. ini darurat kebohongan dan kezoliman gitu ya. ya. Pada hari-hari ini ada kebohongan nggak yang beredar di tengah kita gitu? Ada kezoliman nggak? Enggak, yang kebohongan dulu. Oh, kebohongan dulu. Kan ini kebohongan judulnya nih. Ya. Ya kan? Kenapa nggak kezoliman lu ambil judul nih Pak Torik? Udah sering ngomong gitu. Hari-hari jangan-jangan ini disesuaikan dengan ada skenario-skenario bohong yang lagi beredar. Apa deh Bang? Ya, nggak tahu saya. Mana saya tahu? Oh, coba. Ya. Jangan ditarik-tarik ke Opung situ. kasih dulu, Opung. Ayo, Opung. Bung. Bukan udah. Terlalu jauh katanya. Hah? Ini Bang Pendi jauh nggak itu Bang Panda? Opung. Itu tadi analisisnya kebohongan yang tersebar di mana-mana. Nggak relevan gitu loh. Hmm. Mau kita bahas itu nggak relevan. Kenapa? Iya, aku belum menemukan di mana begitu mayoritasnya kebohongan. Di mana gitu loh? Yang mana? Masa sih? Nah, Atau ini Opung lihat ini bisnis modelnya dan kezoliman di mana gitu loh? Opung. Apa Opung melihat ini bisnis modelnya Rizik Syihab aja yang memang Apa ya? harus ngomong zolim dan bohong?
Ya, kepada pemerintah. ya itulah. Ya itu bisnis modelnya aja gitu. Ya itu gaya dia, ya udah. Oh berarti ini sama kayak tesisnya Bang Zulfan tadi ngomong ke kawan-kawan nih jangan-jangan kan? Iya kan? Oke. Kalau saya bilang nih ngomong ke semua, Iya. bukan cuma ke Iya. teman-teman. Untuk 3 hal tadi, saya merasa sekarang setelah kita berdiskusi ini, beliau mungkin merasa dia masuk itu juga karena kebohongan dan pendoliman. Oke. Karena itu tetap setia, begitu keluar pun gitu ya. Iya. Bang Zulfan dia mengatakan hal yang sama. Cuma kan yang jadi pertanyaan kita magnitudonya. Iya. Apakah sebesar pada waktu ada Nah. dulu 212, kemudian disusul dengan Pilkada DKI Jakarta, sampai ke Pilkada DKI mungkin 2014 atau pemilihan presiden di Februari 2024. dan 2024 ya, Februari 2024 dan Juni 2024 kalau 2 putaran, serta Pilkada di 2024 Oktober gitu. Nah, Nah gimana? itu biar saja waktu yang akan menilainya. Ya. Nah kalau pengalaman-pengalaman yang lalu Opung, misalnya tokoh-tokoh, iya misalnya kayak, saya bukan bermaksud menyamakan Bu Mega gitu dengan Habib Rizik ya, tapi di zaman Orde Baru kan dulu Bu Mega juga oposisi juga dalam tanda kutip banyak dizolimi juga gitu. Nah gimana caranya waktu itu Bu Mega mengeskalasi dukungan ya, yang ujungnya adalah menjatuhkan rezim gitu waktu itu gitu. Nah, kalau masalah Bu Mega ini berdua nih dulu Iya. Bu Nah, Mega's Gang. iya. Di awal-awal. Ya kan. Nah, artinya pada waktu Mega mengalami itu, dia tidak mengatakan kezoliman. Dan kemudian tidak juga ada reaksi fisik. Malah menempuh jalan hukum. Di seluruh Indonesia, di seluruh pengadilan, Mega menggugat gitu loh. Itulah pendidikan bangsa ini diberikan dia gitu loh. Dan sampai sekarang itu menjadi legendaris. Ya kan? Jadi serangan yang dilakukan 27 Juli itu tidak dihadapi dengan massa atau dengan teriakan kezoliman ke apa, enggak. Siram Gitu loh. bunga. Iya. Siram bunga. Iya. Jadi itu. Oh, jadi bukan dengan kata-kata yang Bukan, agak keras, enggak. hardikan Enggak. atau apa namanya umpatan-umpatan, tapi lebih ke ini mengkonsolidasi gerakan Iya. gitu ya Bang Zulfan. Nah ini saya baru ingat sekarang nih, baru saya ketemu. Kenapa saya tanya tadi darurat dengan kata benda, baru sekarang saya ketemu. Darurat minyak goreng terakhir. Betul kan? Oh, jadi maksudnya jadi itu. hanya kesamaan. ya benar, itu nggak Iya. ketemu kan? Lalu ketemu darurat Ya, minyak ke goreng. minyak goreng kan? Enggak, Nah, maksud bagaimana? saya itu berarti kalau ketiadaan. Ketiadaan makanya. Nah, jadi yang ini jangan-jangan seperti tadi. Katanya tadi kan melawan dengan siram bunga. Baru kan? Oke. Melawan dengan apa? Hukum. Hmm. Nah, ini melawan dengan menyatakan sesuatu yang apa ya? Yang Iya. seakan-akan berbenturan. Darurat minyak goreng kan minyak gorengnya nggak ada. Iya. Darurat kebohongan, masa kebohongannya nggak ada gitu? Nah, itu loh. Di situ mainnya. Itu maksudnya barang Di itu. situ mainnya. Berarti harus ada bohong dulu baru ada darurat kebohongan. Iya. Sama kayak yang manuver out berarti ada yang manuver sebelumnya. Tuh, Itu jadi, kan Bang Fendi ya. Iya. Yang Nah. rapat di Yang- Magelang out itu kan juga Itu kata Opung. ada. Terus nih doin. Ya, tapi menarik kan? Kita kan observer. Menarik kan? Sama kayak wartawan detik. Jadi kita ditugaskan mencari nih Iya. darurat kebohongan. Nah, kita harus cari kebohongan-kebohongan apa Oke. yang sedang ada. Apalagi dalam minggu ini misalnya, ada nggak apa sih kebohongan-kebohongan? Bang Fendi maksudnya? Enggak, apa sih? bukan, kita disuruh Bohong nyari. ini tuh apa sih? Nggak tahu saya. Ada nggak gitu, cari sama-sama gitu. Ini masalah baku ini. Enggak. Bukan. Enggak. Oke, ini kita bicara dampak politik dari Iya. keluarnya Rizik Syihab ini. Rick, lu ada pertanyaan yang mau di stretching nih soal bagaimana ini kan tadinya Queen and Kingmaker-nya kita udah tahu lah tebak nih. Ya ada Bang Surya, ada Ibu Mega, ada Presiden Jokowi. Nah, ketika Rizik Syihab kemudian muncul keluar dari penjara, banyak yang menganggap wah ini bisa jadi variabel yang agak serius nih barang Iya. untuk pemilu. Iya. Apakah serius untuk nambah suara atau ngurangin suara gitu? Iya. Dan nanti ini akan kemana? Apakah akan ada endorsement juga dari beliau? Dan apakah orang atau calon yang di-endorse sama beliau merasa diuntungkan? Dan apakah calon-calon yang kemudian atau partai-partai yang akan mengusung orang ini merasa dirugikan atau diuntungkan dengan endorsement beliau? Nah, apakah gitu-gitulah? Gue nanya Bang Pendi aja dulu ya untuk Enggak dong, memprovokasi. menurut Editorial. redaktur Iya. politik Mati dan lu, Rick. kepala des politik. Iya. Yang paling tahu soal politik di detik lah. Kira-kira bagaimana nih? Ya. Kita kan disuruh pemret. Iya. Tapi kurang lebih kita bisa lihat fenomenanya dari
alumni reuniannya lah kurang lebih. Tadi saya bilang reuni Anda. Itu kan rekan Anda yang Anda sebut rekan. Iya. Bahwa ada fenomena reuniannya ini tidak tambah besar. Iya. Nah, kurang lebih begitu. Mungkin itu juga yang dicermati oleh partai-partai sehingga yang saya menarik malah buat Bang Zulpan Lindan ini kawan lama katanya kan, berarti kan dari dulu berkawan dong berarti. Sahabat tadi bilang. Sahabat lama. Heeh. Nah, ini sahabat lama Sahabat pribadi. itu 2 oktav lebih tinggi dari kawan. Dari Iya. kawan. Nah, ini apakah berarti Nasdem mau merangkul? Nah, kan mau berangkulan atau gimana ini kan menukik sekali, Pak Tori. sahabat Ya. lama itu kan menarik ini. Benar-benar. Nah, sebelum dijawab Bang Zulpan dan Apalagi sebentar, belum. apalagi salah satu bakal capresnya Nasdem jagoan. wah, apa nih? Habib. Siapa? Waktu 2017. Enggak juga ya? Siapa tuh? Hadir lah pokoknya waktu Pak itu. Andika Perkasa, Satunya. Pak Ganjar, Satunya. Pak Erick Thohir, The Rising Star. Bukan. Nggak masuk Kan tiga bukan orang. itu, tiga nggak besar, ya. masuk Anda menghindari. Mas Anies Baswedan. Kita tanya dulu sebelum dijawab, ada Adi Praitno nih. Oh iya, Ah. ini ya saya rasa penanggung Ini jawab pengamat politik. kaum milenial dia Iya, lah. betul. penanggung Pengamat jawab. politik yang terkenal dengan pepatahnya apa? Janganlah engkau tangisi susu yang sudah tertumpah. Pepatah Indianya ini kan. Iya, silakan Ya, pengamat susu asli tumpah. Madura. Ya, silakan. Oke, Bang Adi. Ini kita bicara Rizik. Ya, malam. Ya, silakan basa-basi malamnya ini dihentikan dulu. Kita langsung aja dengan analisa. Ini kita baru keluar, kita bicara King and Queen Maker. Tiba-tiba King and Queen Maker kita pikir ada Bu Mega, Surya Paloh, Pak Jokowi, ternyata ada muncul satu variabel yang dianggap cukup berpengaruh juga nih. Nah, ini keluarnya Rizik Syihab ini punya dampak politik apa dan menjadi variabel politik apa nih ke depan? Ini barang jinak apa barang liar nih kira-kira nih? Yang mana itu, Mas? Rizik Syihab baru keluar penjara, abangku. Kasih Oh dulu iya. barang ini. Habib Rizik itu batuk aja bisa jadi kekisruhan itu, Pak. Artinya segala sesuatu yang berbau dengan Habib Rizik, statement, pernyataan sikapnya, perilaku politiknya itu pasti memantik keriuhan yang nggak berkesudahan. Terbukti setelah hari ini dinyatakan bebas secara bersyarat, Rizik Syihab langsung ngegas. Indonesia ini darurat kebohongan dan kezaliman. Artinya ini jelas bahwa untuk 2024 Rizik Syihab nggak mungkin berdiam diri. Pastinya melakukan penetrasi kepada kandidat, kepada partai yang iman politiknya sama, terutama memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang dinilai memperjuangkan kelompok-kelompok Islam. Ini saya kira bukan perkara biasa. Ketika Habib Rizik kemudian per hari ini itu dinyatakan bebas, ini tentu ke depan akan mengakselerasi bagaimana gerakan-gerakan politik itu akan semakin bermunculan. Kenapa saya begitu ngomongnya? Saya kira ada fakta politik yang cukup sederhana. Sudah mulai muncul statement-statement elit yang mengatakan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Habib Rizik, menghirup udara bebas ya. Sekalipun agak sedikit diperhalus misalnya statementnya bahwa mesti belajar dari kejadian yang sebelumnya supaya tidak terjadi kasus hukum. Tapi statement-statement elit yang selama ini terkesan berhadap-hadapan dengan Habib Rizik, menyambut, mengucapkan selamat atas kebebasannya, ini kan satu variabel yang kemudian bisa dijelaskan bahwa Habib Rizik untuk 2024 sangat mungkin akan menjadi komoditas politik yang tentu saja akan dimainkan oleh siapapun, tentu untuk memenangkan pertarungan di 2024. Nah, makanya menarik diskusinya kalau ada Habib Rizik. Maka ketika hampir semua partai politik, hampir semua calon, hampir semua poros mengatakan anti politik identitas, ingin menghilangkan soal polarisasi, kok rasa-rasanya itu agak rumit. Kalau variabel-variabel seperti Habib Rizik misalnya, ada Pak Anies Baswedan misalnya, ataupun kelompok-kelompok yang mengklaim paling NKRI sekalipun, itu akan mewarnai di 2024. Saya pesimis politik identitas dan Pak polarisasi. Ganjar juga dong ya. Gimana? Pak Ganjar juga dong berarti. Oh iya, karena nanti kalau kita melihat kecenderungan secara umum, apalagi kalau melihat flyernya teman-teman Detik dan Total Politik, ini kan seakan-akan Nasdem dengan PDIP akan berhadap-hadapan. Bagi saya ini bukan seakan-akan, pasti akan berhadap-hadapan. Kalau malam ini berdamping-dampingan masih ya? Oh iya,
itu manis untuk dilihat di permukaan, Bang Effendi. Tapi 2024 menuju jalan panjang, saya kira gemuruhnya sudah dimulai per hari ini. Nah, saya selalu mengatakan ketika Nasdem memasukkan nama Anies Baswedan sebagai kandidat nomor urut 1 yang akan diusung, itu secara terbuka membuat front politik kepada PDIP dan istana sekalipun. Jadi kuncinya nanti di Nasdem, serius nggak nih ngusung ya Anies Baswedan sebagai lawan tanding yang saat ini sebagai satu-satunya tokoh di luar kekuasaan politik yang akan melawan siapapun yang nantinya akan diusung oleh Jokowi dan akan diusung oleh PDIP. Disitulah pertarungan yang sesungguhnya nantinya. Oke, Bang Adi, sebelum menuju ke sana, Thorik tadi kasih analisa bahwa keluarnya Rizik Syihab ini akan berpengaruh juga terhadap punya favoritisme calon. Misalnya kalau 2017 ada Mas Anies, yang kemudian tadi Anda sebut ada Bang Zulfan dengan Nasdemnya yang secara terbuka kemarin mengusung gitu. Ini ada efeknya nggak? Apa yang Anda baca nih variabel ini sebelum nanti Nasdem dan PDI yang berhadapan ini, Bang? Ya kata Thorik tadi reuniannya makin sepi katanya Lu tadi. kuat aja terus gua. Iya kan, itu Anda bilang kan tadi kan, ya kan? Pastinya akan ada snowball effect ya, kemana arah dan kiblat politik Habib Rizik. Disitulah kemudian reuni-reuni juga akan mengerubungi. Kalau melihat suasana hatinya, kan Habib Rizik Syihab itu, kalaupun toh sikap politiknya saat ini tidak ditampakkan, ketika mengatakan bahwa Indonesia saat ini darurat kebohongan, darurat kezoliman, itu pesan politiknya adalah bahwa Habib Rizik sangat konsisten dan istiqomah, sangat anti terhadap penguasa saat ini, anti terhadap PDIP dan anti terhadap Jokowi. Itu tafsir kita secara umum. Makanya di 2024 siapapun yang diusung oleh PDI, siapapun yang diusung oleh Jokowi, sepertinya akan dihadapi oleh Habib Rizik. Nah itu Pak yang kita baca dari jauh Pak. Memang harus begitu. Karena bicara tentang 2024 adalah bicara tentang bagaimana mengamankan kepentingan politik secara umum. Dan kepentingan itu bukan hanya dari partai politik. Dan terbukti misalnya pemilu 2019 itu kan penunggang gelapnya begitu banyak. Ketika Prabowo berlabuh menjadi bagian dari koalisi pemerintah, mereka mengatakan banyak penunggang gelap yang tanpa mereka sadari sebenarnya telah membuat suasana hati dan kebangsaan kita itu teraduk-aduk, terbelah karena isu keagamaan. Seakan-akan bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab dengan para penunggang ini. Oke, tapi senior, ini kan kalau kata Bang Zulfan tadi nama yang diajukan bukan hanya Pak Anies Baswedan, tapi ada nama Pak Ganjar juga di situ. Ya artinya kan ini sebagai upaya juga kan untuk ya Nasdem ya nggak mau berhadapan-hadapan banget lah gitu, tapi masih ada nih peluang untuk ya orang lain lah. Iya kan? Kalau ya. bisa ya sama gue tambahin Ari punya tesis, apa dampaknya buat Nasdem nih? Nanti Bang Zulfan akan komentari. Gimana? Tadi kalau memilih Ganjar tidak memilih berhadapan-hadapan maksudnya? Iya dengan PDI Perjuangan. Iya, jadi ada alasnya Bang. Bang. Justru begitu menaruh Ganjar jadi berhadapan-hadapan kan? Iya, emang kan Ganjar PDI Perjuangan Bang. Iya. Jadi nggak berhadapan-hadapan dong. lo berhadapan-hadapan dong. Minimal nggak berhadapan-hadapan sama Opung Panda. Iya dong. Karena Anda, nih Adi masih nonton nih kan? Jelas pelan-pelan nih. Sebelum analisis soal tumpah menumpah nih kan? Ini bukan barang tumpah. Masih ada lengkap di dalamnya. Ya kan? Belum tumpah ini barang. Belum, masih lengkap di dalamnya. Tapi paling nggak kan agak dekat lah Bang. Enggak, kenapa enggak begini nih? Iya. Dalam seni komunikasi muncul bapaknya. Ini Bang mengumumkan kita punya 4 nama, ya kan? Yang 3 berdasarkan kuantitas dan kualitas, kuantitatif dan kualitatif adalah nama ini. Ya disebutkanlah Ganjar, kemudian Erick Thohir kan berdasarkan urutan, dan Andika sebagai kejutannya. Sebetulnya ada satu nama lagi di tangan saya, dan itu adalah dari arus bawah. Dan ini kalian semua sudah tahu, saya pun sudah tahu. Tapi saya baru akan mengumumkannya setelah saya berkomunikasi dengan pihak lain yang terkait langsung dengan, karena ini benda belum tumpah, masih di dalam. Ya, Pak Adi ya. Nah, kalau itu disampaikan, semua orang tahu bahwa itu Ganjar. Tetapi tidak berhadapan-hadapan. Iya. Nah, jadi saya agak menyalahkan tadi ketika disebutkan tidak berhadapan-hadapan, karena dengan itu jadi berhadapan-hadapan, sehingga Thorik atau tadi siapa yang bikin gambar adu perspektif malam ini? Nah, ya Pak kan? Idam. Idam ini. Gambarnya jadi begini betul.
gambarnya. Kalah kita semua di bawahnya hilang. Karena dia berhadapan-hadapan betul begini. Tapi Di framing seperti itu Iya. tapi kalau Pak kata Idam Bang ini. Zulpan kemarin Bang di acara kita sebelumnya, Oh iya, saya lihat itu. ya, Total Politik. bahwa kata Bang Zulpan gini, paling tidak ada satu kesepakatan. Hebatnya tidak ada nama Prabowo. Oh iya. Pakai hebat. Coba kasih dulu Pak Idam pernyataan ini ada nggak tuh Pak Idam? Mulai memunculkan darurat kebohongan yang lain. Kata pihak lain. Betul. Coba kasih dulu, ada nggak ya? Nah, yang itu boleh dong Bang Adi. Adi dulu. Ya, Bang Adi. Adi tanggapi Bang Adi, dulu. boleh. Ya, Berhadapan-hadapan justru makin atau tidak? berhadapan ya. Ya betul juga Bang Fendi. Ya sebenarnya PDIP ketika menominasikan 3 nama sosok yang dinilai Nasdem. pantas, Nasdem maksud saya, itu kan kalimatnya berkaki dua. Satu sisi kalau berhadap-hadapan dengan PDIP, saya kira Nasdem sepertinya cukup siap gitu. Wih. Tapi Nggak Nasdem perlu itu tepuk tangan ya, enggak? nggak harus. Tapi sepertinya Nasdem harus. itu belum siap berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi. Ya. Kenapa begitu? Argumennya jelas. Kan sikap politik dan arah Jokowi itu kan lebih condong ke Ganjar Pranowo misalnya. Itu kan yang dibaca oleh publik secara umum. Hanya ketika 3 nama itu yang diusulkan oleh Nasdem, satu sisi memang front politiknya kepada PDIP, tapi untuk menjaga komunikasi politik yang baik dengan istana, maka muncullah nama Ganjar Pranowo yang juga secara langsung menambah front politiknya. Karena Nasdem ini mendahului PDIP, ya, mencatut nama kader terbaiknya untuk disebut sebagai kandidat yang seakan-akan layak untuk diusung maju. Jadi ini bukan perkara biasa, tapi Nasdem itu ingin mendayung 2 pulau ya. Bener dong Ahmad berarti ya. Dilampaui. Ya Jadi- itu yang saya sebut bahwa ini yang kemudian akan menjadi penentu soal siapa king dan queen maker. Kalau pada level kekuasaan yang saat ini pemerintahan koalisional, Bisa habis ini, ya Bang. memang Jokowi dan PDIP, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tapi sebagai penantang yang serius diperhitungkan tentu bagaimana keseriusan Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat ya. Bukan hanya front politik secara terbuka kepada PDIP, tapi apakah bisa Nasdem yang saat ini memiliki totalitas loyalitas kepada presiden itu akan berubah pikiran, berbeda haluan politiknya di 2024. Karena pastinya Jokowi itu tidak mungkin akan mendukung orang, sosok-sosok yang saat ini tidak berada di inner circle kekuasaan politik, apalagi Anies Baswedan. Jelas itu secara Anies terbuka. Baswedan itu kan jubirnya Pak Jokowi dulu 2014 senior. Tapi itu waktu zaman jahiliyah, bro. Ya. Sekarang beda lagi zamannya. Nah ini Bang Julpan nih udah mau nanggapin dari tadi ini. Udah stretching. Supaya poinnya mantap, 1, Nasdem siap berhadapan dengan PDIP. Gitu kan tadi? PDI Perjuangan. Yang kedua, Iya. tapi Nasdem Tidak. untuk itu Belum. menjembataninya dengan mengambil sesuatu yang dekat dengan presiden. Betul ya? Ganjar adalah itu gitu ya. Sejauh ini begitu, Bang. Dua itu tadi. Enggak, saya menyambungkan ke Bang Zulfan nih Iya. supaya biar enak bolanya di Ya, sepak. jadi begini, sebenarnya 3 nama yang muncul itu kan aspirasi dari anggota kader Nasdem bahwa yang diserap oleh DPD dan DPW itu yang mereka sampaikan, bukan dari elit partai. Jadi itu. Jadi kok tiba-tiba muncul nama Ganjar, kita juga nggak tahu. Tidak ada rekayasa bahwa Ganjar itu nomor 2. Tapi memang sebagian besar, ya tadi kan disebutkan bahwa ini kan faktor Pak Jokowi. Nah, Ya. orang melihat bahwa Ganjar ini kira-kira, saya tidak mengatakan bahwa Ganjar ini didukung oleh Pak Jokowi atau tidak, tetapi paling tidak tipe gaya kepemimpinannya agak mirip-mirip dengan Pak Jokowi. Makanya itu ditangkap oleh kader Nasdem, itu diusulkan kan gitu. Nah, jadi bukan seperti Anies juga itu muncul sendiri dari kader Nasdem, itu kan bukan ditentukan oleh ketua umum atau partai. Nanti ketua umum menentukan saat sudah disampaikan oleh kader. Tapi yang 3 nama ini memang betul-betul itu arus bawah. Gitu. Jadi bukan sengaja Nasdem memang mau nyari posisi yang berseberangan dengan PDIP. Gitu. Lah enggak ada itu. Kita luruskan dulu. Wah, sebelum gila dibilangin terlalu jauh nih Adi.
Jadi diluruskan dulu. Lampau jauh. Dan ini juga buat Pak Adi juga. Pertama, secara etik, alangkah baiknya sebelum nama Ganjar dimunculkan, ada komunikasi dengan Ketua Umum atau Sekjen PDI Perjuangan. Ada atau tidak opung? Tidak ada. Nah, udah nggak sur Ya, ya PDIP. dengar dulu Satu ya. Itu saya pikir itu sebenarnya secara etik, apalagi hubungan mereka juga baik, ya. Artinya baik antara Ketua Umum Nasben dengan Sekjen kita juga komunikasinya baik, dan itu tidak terjadi. Yang kedua, bagaimanapun dalam pendidikan politik, Pak Andika itu dia TNI aktif. Janganlah kita ganggu dia atau kita kait-kaitkan dia dalam percaturan politik sekarang di mana dia masih panglima. Ini tumpahan ya, artinya tidak Loh, lagi bukan- ke Ganjar. ini- Tidak ke Ganjar tapi Bukan soal tumpahan. Ya. Bukan Ke soal Andika. bukan soal tumpahan, artinya maka dalam hal ini kalau dikatakan tadi sebagai mengapakan catur dalam kingmakers atau queenmakers segala macam, menurut pendapat kita menyebut Ganjar itu sebenarnya walaupun tadi ada arus dari bawah segala macam, pas di topnya ada komunikasi nama itu tidak terjadi. satu. Andika. Terus saya teruskan dulu. Andika bagaimanapun dia panglima TNI. Begitu dilibatkan dia, begitu diapakan dia, itu sudah melanggar harkat daripada bukan netralitas saja. Memang TNI tidak berpolitik, gitu loh. Artinya apa opung? Artinya tidak tepat mengajukan dia pada saat ini. Nanti kalau udah dia pensiun, gitu loh. Maksudnya menarik TNI ke dalam pusaran politik? Iya, gitu. artinya memunculkan tokoh dia pada posisi yang masih aktif itu kurang elok lah, itu aja. Itu Ya, yang apa? Jadi ya. memang yang harus paling benar ya Anies saja gitu, opung ya. Ya itu bisa jadi. Kalau saya lihat begini, kita harus lihat bahwa memang itu kita bicara etika politik. Tetapi ini kan barang sudah jadi milik publik. Ya. Dia sudah jadi milik publik. Ini Ganjar nih. Nah, jadi jangan dia betul bahwa secara keanggotaan itu PDIP. Ya, kemudian siapa lagi? Andika. Tetapi dia sudah menjadi barang publik ini. Rakyat sudah suka, kan nggak bisa lagi. Nah, seharusnya ini diserahkanlah kepada publik untuk bagaimana caranya kader ini bisa terpilih. Nah, persoalan dia apakah didukung PDIP atau tidak itu bukan urusan kita. Nah, tetapi bahwa dia ini barang milik publik, dia orang sudah figur public figur, itu bebas. Siapapun boleh mencalonkan dia. Misalnya tukang becak ingin mengangkat Ganjar sebagai ketua tukang becak seluruh Indonesia. Masa kita bicara etika politik? Harus lapor dulu. Harus lapor Opung dulu, Panda lambat dulu. kali bang. Demokrasi kita makin hancur kalau kayak gitu. Beda. Ah, gimana opung? Beda. Kasih dulu barang Ini jangan dipakai contoh tukang becak. Ini partai Nasdem gitu loh. Aku tersinggung. Walaupun aku bukan Nasdem gitu loh. Bukan. Tapi saya cepat-cepat mau menyampaikan salam sama tukang becak. Jangan nanti tiba-tiba mengarah ke tukang bakso dan segala macam. Apalagi tukang pecel ya. Pengandaian ini Ya. Iya. tolong diletakkan dalam konteksnya, tapi kita tetap bersama-sama Loh, dengan tukang betul. becak, tukang bakso dan lain-lain. Maksud saya itu begini. Apakah semua harus minta izin gitu? Ah. Ketua Karang Taruna harus Tiba-tiba minta izin. ya, nanti ada satu kumpulan masyarakat mana gitu ingin mengangkat Ganjar Tapi, jadi apa? Bang Zulfan, apa Saya mau sulitnya tanya sih? apa minta izin kalau ketika si Ganjar itu menjadi ketua alumni Gajah Mada? Ikatan Mahasiswa Minang UI aja bang, contohnya bang. Contoh. Boleh. Saya backup. Gajah Mada ini Gak lagi akan tersinggung. Bang. Gajah Mada lagi berkuasa, Bang. Ini Mami UI gak akan tersinggung. Bang. pentasnya seremoni resmi daripada partai, ya kan? Jadi bukan kumpulan orang dan segala macam. Ini resmi, terorganisir, tersistem. Dan ini calon Gitu loh. resmi dari Rakernas Dan- gitu, Iya, maksudnya. dari Rakernas. Tentu ada etikanya, ada wanti-wanti. Semua masa kita minta Ganjar. Nah. Kita ngomongin dulu. Diomongin aja. Gini. Gak ada salah gitu loh. Kami bikin Ganjar ya. Kami majuin Ganjar ya. Apa Gitu loh. susahnya sih, Bang? Iya. Bang Begini, Zulfan, apa begini, susahnya sih begini, komunikasi? begini. Nah, komunikasi Jadi tidak yang harus ada. kita tangkap itu begini, ini kan baru usulan, belum ada keputusan. Nanti ketika mau diputuskan misalnya
Surya Paloh memutuskan Ganjar. Sebelum itu pasti komunikasi. Ah, itu dong. bagus. Ah, ini. Pasti. Nah, ini bagus. Ya, Ini bagus. Itu pasti. Jadi yang ini memang nggak perlu juga Nggak bicara-bicara. perlu, ini biar aja. Bukan Nanti kalau mau diputuskan, telepon Bu Mega. Nah, Ya gimana, kan? Pong? Kita ketemu, kita bicara. Langsung Bagaimana? Sebaiknya begitu. Pasti, itu Iya. pasti. Tipenya Surya Paloh nggak mungkin nyelonong-nyelonong. Atau justru